Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang, Mbak. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia utamanya percaya dengan adanya Tuhan, dan sudah ribu-ribu tahun orang mempercayai dengan adanya Tuhan. Namun dengan demikian, Mbah, sejak dulu hingga sekarang belum ada satu orang pun pernah bertemu atau bertatap muka atau melihat wujud asli dari Tuhan itu. Jenengan pernah mengalami mimpi mati 2 hari. Belum lama ini, saya pun juga sudah ada di rumah jenengan ini. Jenengan pun juga mengalami yang namanya kematian. Saya pun pada waktu itu juga sedang menidurkan anak saya, dan Mbah Kendil ingin melihat token listrik yang mana beliau tiba-tiba terjatuh dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Badan Mbah Kendil itu luka-luka semua, bahkan luka yang ada di punggung jenengan pun sampai berbulan-bulan, Mbak. Yang namanya kematian itu tidak bisa kita bongkar apabila kita belum pernah mengalami, Mbak. Jenengan pernah mengalami mimpi mati 2 hari, yang mana jenengan juga bertemu dengan satu sosok yang mana ilmu pengetahuan yang jenengan dapatkan dari mimpi itu pun juga bisa digunakan untuk membantu orang, Mbak. Apakah jenengan terasa ketika nyawa jenengan oncat dari raga jenengan itu rasanya bagaimana, Mbak? Terima kasih. Kita akan membicarakan apa yang kita alami karena kita apabila membedah dengan ajaran-ajaran dari manapun, ketakutan kita justru kita dianggap nanti sesuatu yang menyesatkan orang, maka kita bercerita yang kita alami saja. Memang sejak kecil hingga tua ini kita memang selalu berpikir tentang kehidupan dan kematian, karena kita tahu bahwa keluarga kami juga keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita terbawa dengan suasana keluarga yang cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sangat memimpikan, kita mengharapkan agar kita nanti apabila penjemputan ajal tiba atau nyawa kita diambil sang kuasa atau uncating sukmo dan nyawa, sehingga kita tidak merasakan sakit. Dengan itu kita kadang-kala di setiap saatnya, setiap detiknya, setiap harinya, ketakutan dan trauma membayangkan beberapa orang yang kita tangani pada kita menjadi tabib, atau kita tahu tetangga sendiri atau saudara kita sebelum mati, maka mereka kesakitan, bahkan berhari-hari mereka, kalau orang Jawa dikatakan melokor, kalau orang Islam dikatakan sekarat. Mereka sangat menyakitkan dan menakutkan. Matanya hanya berwarna putih saja, mereka tersendal-sendal sulit bernapas, kemudian dadanya terangkat-angkat hingga terasa sakit sekali, dan kadang kita tidak tega untuk melihat. Kita minggir sejenak karena kita benar-benar merasakan betapa sakitnya apabila kita yang merasakan. Sehingga kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia, kadang kita juga bisa tertawa terbahak, bahkan kita pun juga sering melihat dan menonton apabila kita di tempat-tempat hiburan dalam bentuk hiburan modern atau klasik, mereka benar-benar melupakan tentang kematian dan melupakan tentang kejadian pada saat seperti halnya yang saya ucapkan dengan sakaratul maut. Sehingga apabila manusia diberikan kesenangan, manusia diberikan kenikmatan, maka mereka sungguh melupakan bahwa kita nanti akan menghadap kepada Sang Pencipta. Kita akan pulang yang sesungguhnya. Kita melihat bahwa betapa sakitnya apabila kita akan menarik pernapasan kita atau mengambil napas saja sudah tidak bisa. Kemudian terdengar-dengarlah kita, dan rasa sakit tidak dapat kita bayangkan. Dan kejadian-kejadian itu saya sering sekali itu menonton dan melihat tentang kematian. Jelas akan terjadi setiap manusia yang hidup. Banyak orang yang melupakan tentang kejadian hal-hal seperti itu. Selalu kita ingin sekali mengingat dan menonton dan membayangkan dan menghalusinasikan betapa apabila kita sakit dan kita dicabut nyawa kita merasakan seperti hal itu. Dengan ketakutan, dan ketakutan itulah kita akan berhati-hati dalam pula berbicara, dalam pula bertindak, dalam pula menjalani aktivitas kita setiap harinya. Sejak kecil pun kita pernah menyaksikan dari bapak saya yang mereka menulis dan menggambarkan tentang kejadian kelahiran atau kejadian orang yang hamil dari 1 bulan hingga 9 bulan, setelah digambarkan sebagai manusia kecil atau bayi yang ada di kandungan atau di rahim ibu, dilahirkan di muka bumi dari anak, remaja, dewasa hingga tua, dan hingga mereka meninggal.
Hingga digambarkan lagi ke lebih atas lagi, mereka dikuburkan di dalam bumi, di dalam 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Dan digambarkan pula perjalanan mereka apabila sudah lepas dari 1000 hari, mereka akan berada di mana. Itu sudah saya ketahui, itu sudah kami pelajari, dan itu sudah kami saksikan daripada ceramah-ceramah, yaitu wewarah-wewarah, wejangan-wejangan dari keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Yang mana dari keluarga kita juga banyak orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang minta dengan petunjuk atau ceramah-ceramah daripada keluarga kita, yang artinya bahwa keluarga kita memang berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang. Keluarga kita juga senang sekali memberikan sesuatu pengertian atau karunia kepada orang-orang yang mereka tidak tahu menjadi tahu, sehingga bangganya dari keluarga kita apabila bisa mengajak saudaranya, yaitu untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di dunia ini hanya sementara. Sehingga kehidupan saya dari kecil hingga tua ini tercengang-cengang dan terlintas sekali apa yang pernah kita saksikan di waktu kecil. Bahkan kita sudah berumur 57 tahun ini, tentu kita hanya ada waktu sedikit untuk hidup. Dengan itulah waktu yang sedikit itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan meridhoi apa yang kita lakukan di setiap harinya, di setiap detiknya, selalu diridhoi, selalu ditunjukkan jalan yang benar, sehingga kita terhindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia atau tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan kembali kepada pembicaraan atau tema kita, bagaimanakah pada saat kita keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak punya masalah apapun, kemudian kita melihat nomor token di listrik. Pada saat kita melihat nomor token itu tidak kelihatan karena agak tinggi, tangan saya meranggek, meraba. Seketika itu perasaan saya atau situasi itu berbeda sekali. Perasaan saya kedinginan dan sedikit berkunang-kunang dan pusing. Setelah itu terjadinya pusing tersebut, badan terasa dingin. Setelah itu tidak teringat apapun. Saya meraba rekening listrik tadi yang ada di luar, itu langsung saya kedinginan, terasa pusing dan berkunang-kunang, langsung tidak ingat sama sekali. Seperti halnya atau lampu dok yang berpijar terang, tiba-tiba lampu itu mati pet, sehingga sudah tidak ada letikan api pun, tidak ada cahaya satupun, maka gelap sekali. Terus itu jenengan, perasaan jenengan waktu rubuh atau waktu tidak sadar gimana Pak itu Pak? Kejadian kita pada saat meninggal dunia tadi, kita juga tidak tahu. Kita tidak mendengarkan apapun. Orang yang semaput biasanya masih mendengarkan suara-suara atau suasana di situ. Namun kalau orang yang sudah menati, bahwa nyawanya oncak, itu sudah tidak terasa apapun dan tidak tahu apapun. Jika pada saat kita terjadi yaitu uncapnya sang sukmo atau sang nyawa tadi, kita pun juga tidak merasakan apapun. Tiba-tiba yang kita ketahui, sedikit demi sedikit tersontak saya terkejut bahwa ternyata saya terjepit oleh bangunan atau tembok, hingga di leher saya seperti tertekan di tangan saya sendiri, itu seperti tercekik dengan tangan saya sendiri, dan saya mungker di situ karena mungkin terprosok jatuh itu, hingga seperti mungker itu tangan saya menjepit di leher, sehingga kita kesulitan bernapas dikarenakan tangan ini menyangga di leher tadi. Tiba-tiba kita bangkit dari situ, teringat dan sadar bahwa ternyata saya ada di luar rumah. Untung saja di situ tidak ada tetangga atau orang lewat, Mbak. Setelah itu kami berlari cepat untuk kita masuk rumah dan kita minta tolong pada Mbak Lulu. Yang ternyata bahwa orang yang meninggal dunia itu sudah tidak mengenal jasadnya. Sehingga bagaimana kalau kita misalkan kita tahu bila memandikan jenazah, kita harus harus berpelan-pelan, tidak boleh kasar, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memberikan sabun ya harus pelan, ngasih air juga pelan, bagian mata, bagian telinga. Kalau kita sudut pandangan di itu, kita bertolak belakang, karena kita tahu bahwa pada saat kita mati, andai kata tubuh ini dipatahkan, andai kata tubuh ini dipukul, andai kata tubuh ini dikasih sengatan listrik, dipotong-potong pun, maka tubuh ini sudah tidak terasa. Bahkan apabila tubuh ini dibakar pun juga tidak merasakan kesakitan. Sehingga mari kita berpikir sejenak bahwa hal-hal yang kita ketahui belum tentu itu kejadian yang nyata. Yang pasti apa yang kita lakukan itu yang kita rasakan. Jadi kita lebih condong untuk mempercayai kepada kejadian yang kita alami daripada kita mendengarkan orang-orang yang belum pernah merasakan.